Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dan syafaatnya, sehingga kita masih dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA di kelas 8 semester ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan memberikan paparan materi pembelajaran tentang sistem gerak pada tumbuhan dan hewan, yang mana pokok bahasan ini merupakan pokok bahasan kedua ya setelah bab pertama kemarin itu sistem gerak pada benda dan makhluk hidup di alam sekitar kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita lebih fokus dulu kepada sub pokok bahasan, yaitu tentang sistem gerak pada tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin kita penasaran ya barangkali, bagaimana ya gerak-gerak yang terjadi pada tumbuhan. Nah, untuk menjawab itu semuanya, mari kita lihat dan saksikan video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Para siswa, untuk kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Kita mulai mengamati apa sih yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan itu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tumbuhan merupakan makhluk hidup, jadi tumbuhan pun dapat bergerak. Namun demikian, pergerakan tumbuhan sulit diamati karena pergerakannya yang sangat lambat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat atau bergerak bebas seperti halnya pada hewan. Perhatikan animasi berikut. Hewan dilengkapi dengan otot, sistem saraf, dan indera, sehingga mampu bergerak dengan cepat. Jadi pergerakannya dapat diamati dengan mudah, seperti pada gambar animasi ini. Sekarang bagaimana kalau pada tumbuhan? Perhatikan gerak animasi ini. Tumbuhan ditaruh di dekat dengan jendela, ternyata tumbuhan tumbuh mengarah menuju cahaya. Tumbuhan tidak dilengkapi dengan sistem saraf ataupun indera maupun sistem gerak. Namun tumbuhan dapat peka terhadap rangsangan seperti dalam animasi berikut ini. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Jenis-jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan sumber rangsangan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga dengan gerak autonom. Macam-macam gerak endonom diantaranya adalah nutasi. Apakah yang dimaksud dengan nutasi? Perhatikan penjelasan berikut. Nutasi adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Misalnya, gerak aliran sitoplasma pada tanaman air atau yang disebut dengan hidrelia, fertilisi, seperti tampak pada gambar berikut. Contoh yang kedua, gerak endonom adalah gerak higroskopis. Apakah yang dimaksud dengan gerak higroskopis? Perhatikan penjelasan berikut. Gerak higroskopis yaitu gerak bagian tumbuhan
yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah pada tanaman polong-polongan seperti lamtoro, bunga merak, kacang buncis, ataupun kacang kedelai. Berikutnya kita akan bahas yaitu mengenai gerak yang kedua yang disebut dengan gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh pada tumbuhan. Gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak naksti. Mari para siswa, berikutnya kita akan bahas secara satu persatu. Kita mulai dari gerak tropisme. Gerak tropisme yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif. Sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah rangsangan disebut tropisme negatif. Ditinjau dari sumbernya, rangsangan tropisme dibedakan ada fototropisme, ada geotropisme, ada hidrotropisme, ada kemotropisme, dan ada tikmotropisme. Perlu diingat para siswa, gerak tropisme merupakan gerak tumbuh. Jadi kata kuncinya adalah merupakan gerak tumbuh. Sekarang kita ambil contoh tentang gerak fototropisme. Fototropisme yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Fototropisme disebut juga dengan halotropisme. Fototropisme merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengarahkan tajuknya ke arah cahaya matahari yang sangat penting untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Seperti pada gambar ini. Tumbuhan yang hidup ditumbuh dekat jendela ternyata dia tumbuh mengarah jendela yang merupakan sumber cahaya. Berikutnya adalah gerak geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah. Misalnya gerak tumbuhan akar. Geotropisme negatif jika arah gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas. Misalnya gerak tumbuh batang. Berikutnya adalah yang ketiga, gerak hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat basah atau yang berair. Misalnya gerak akar untuk mencari air. Gerak yang keempat yaitu kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerakan akar menuju unsur-unsur hara atau pupuk dalam tanah. Berikutnya adalah tikmotropisme.
Tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Misalnya, gerak pada tumbuhan yang memiliki sulur apabila sulurnya menyentuh benda keras seperti tonggak kayu, maka akan terjadi kontak sehingga sulur akan melilit kayu tersebut. Demikianlah para siswa beberapa contoh gerak yang merupakan gerak tropisme. Semua contohnya merupakan gerak tumbuh pada bagian tanaman. Bisa berupa akar, batang, ataupun sulur. Berikutnya kita akan membahas tentang gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oleh karena itu, gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari macam sumber rangsangan, gerak nasti dibedakan diantaranya 1. Fotonasti, 2. Niktinasti, 3. Tikmonasti, 4. Termonasti, 5. Haptonasti, 6. Nasti kompleks. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Yang kedua adalah niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Umumnya pada daun tumbuhan polong-polongan atau dalam familia Leguminosa. Akan menutup pada waktu malam, daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Contohnya gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang akan mengatupkan daunnya pada saat hari mulai gelap. Seperti tampak pada gambar animasi berikut. Berikutnya contoh gerak nasti yang lain, yaitu tikmonasti. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Gerak tikmonasti disebut juga dengan gerak seismonasti. Misalnya, gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup yang nampak seperti layu akan terjadi dalam waktu singkat, sekitar 1-2 detik. Untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu membutuhkan waktu lebih kurang 10 menit. Perhatikan pada contoh berikut. Apabila disentuh, dia daunnya mengatup seperti ini. Contoh nasti berikutnya adalah termonasti. Termo itu berarti suhu, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Misalnya, mekarnya bunga tulip pada saat suhu udara sesuainya.
Contoh berikutnya adalah haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Insektivora adalah tumbuhan pemakan serangga. Misalnya, menutupnya daun pada tanaman kantong semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun akan cepat menutup. Akibatnya serangga terperangkap dan tidak dapat keluar. Berikutnya adalah kita bahas dengan nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Misalnya gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata. Itulah pada siswa bahasan mengenai gerak nasti. Berikutnya akan kita bahas tentang gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi yang pertama adalah fototaksis. Masih ingat apa foto? Foto adalah dari kata foton yang artinya cahaya. Jadi fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Misalnya gerak klorofil. Gerakan klorofil atau zat hijau daun yang menuju arah datangnya cahaya, dan gerak spora yang memiliki flagel menuju tempat yang terang. Untuk fototaksis itu kita dapat melihat gerak pada Chlamydomonas ataupun Euglena viridis, yaitu tumbuhan dari kelompok alga yang bersel satu hidup di perairan air. Dia dapat bergerak menuju cahaya. Kemudian yang berikutnya adalah kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau peristiwa pergiliran keturunan metagenesis pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dikelompokkan dalam kelompok tumbuhan Bryophyta. Sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia berupa gula dan protein atau yang dikenal dengan istilah feromon yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekati pada sel telur. Demikian para siswa untuk bahasan tentang gerak pada tumbuhan.